Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan juga yang menjadi materi pada hari ini, yaitu analisis dan desain jabatan. Adapun latar belakang dari analisis dan desain jabatan, yaitu sumber daya manusia memegang peranan penting dalam keberhasilan dan keberlangsungan suatu organisasi. Bagian penting dari manajemen SDM adalah perencanaan dan analisis kerja. Perencanaan dan analisis kerja adalah proses utama yang membantu organisasi merencanakan, mengatur, dan mengelola sumber daya manusianya dengan lebih efektif. Analisis pekerjaan sendiri adalah proses yang mendalam dan struktur untuk memahami karakteristik organisasi, tugas, tanggung jawab, dan persyaratan pekerjaan. Nah, hal ini memerlukan identifikasi dan dokumentasi informasi yang relevan untuk setiap posisi, termasuk uraian tugas, kualifikasi yang diperlukan, dan kriteria evaluasi kerja. Analisis dan desain jabatan sendiri memiliki pengertian menurut Herman Shofandi dan Dewi Hanggraini. Analisis jabatan atau job analysis sebagai bagian dari manajemen SDM dalam suatu organisasi merupakan suatu penentuan dari isi suatu jabatan yang meliputi tugas, tanggung jawab, dan hubungan dengan jabatan lain dalam organisasi, serta persyaratan yang dibutuhkan agar seseorang mampu melaksanakan tugas pekerjaan dalam jabatan yang diembannya dengan baik. Adapun manfaat dari analisis jabatan, yaitu 1. Perencanaan tenaga kerja. Analisis pekerjaan adalah metode kualitatif untuk mengukur kebutuhan pekerjaan. Nah, hal ini termasuk menentukan persyaratan pekerjaan berdasarkan keterampilan, atribut, dan karakteristik pelamar lainnya. Artinya, proses analisis ini memudahkan pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang berbeda. Yang kedua ada evaluasi pekerjaan, yaitu analisis pekerjaan adalah dasar evaluasi pekerjaan. Tentu tujuan evaluasi pekerjaan adalah untuk menentukan nilai relatif pekerjaan yang dapat membantu menentukan kompensasi gaji. Yang ketiga ada keselamatan karyawan. Manajemen perusahaan dapat mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin keselamatan karyawan dan mengurangi risiko berbagai bahaya pada karyawan. Yang keempat, promosi, demosi, dan mutasi. Analisis jabatan membantu perusahaan menentukan promosi, demosi, dan mutasi berdasarkan kinerja karyawan dan kebutuhan bisnis. Yang kelima ada hindari argumen. Analisis pekerjaan dapat membantu merumuskan aturan dan pedoman pribadi yang pada akhirnya dapat mencegah konflik antar karyawan. Informasi untuk analisis jabatan. Informasi jabatan mengenai pelaksanaan pekerjaan menyangkut apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakan, dan mengapa harus melakukan pekerjaan itu. B. Informasi persyaratan jabatan mengenai kualifikasi umum dan khusus yang harus dimiliki seorang karyawan. Kualifikasi umum menyangkut pendidikan minimum yang disyaratkan, pengetahuan yang harus dimiliki, kemampuan dan keahlian yang dimiliki dan diperoleh baik dari praktik maupun latihan kerja yang mencakup keahlian mental, fisik, sosial, dan pengalaman kerja yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. C. Informasi perilaku mengenai daftar perilaku, apa saja yang dibutuhkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dengan berhasil, dan juga daftar tuntunan kerja yang diperlukan, seperti misalnya pekerjaan menuntut duduk lama, berdiri lama, dan ketahanan fisik yang tangguh. D. Informasi mengenai peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. E. Informasi standar kinerja mengenai indikator-indikator atau target-target yang harus dicapai sebagai standar atau ukuran untuk menentukan apakah pekerjaan berhasil dilaksanakan dengan baik atau tidak. F. Informasi konteks pekerjaan mengenai kondisi kerja, beban kerja, waktu dan jadwal kerja, dan posisi jabatan di dalam struktur organisasi. Uraian pekerjaan. A. Identitas jabatan bagian yang menjelaskan terkait nama jabatan, bagian jabatan, dan kedudukan langsung. B.
B. Tugas pokok, sejauh mana pengaruh pekerjaan terhadap orang lain yang menunjukkan signifikan tugasnya secara umum. C. Uraian tugas, menjelaskan tugas dalam jabatan tersebut secara rinci. Hal ini meliputi penugasan berupa harian, bulanan, atau tahunan. D. Tanggung jawab, tingkat kebebasan dan kebijaksanaan pemegang jabatan dalam pekerjaannya. Hal ini meliputi tanggung jawab yang merupakan kewajiban untuk melakukan tugas dan tugas tertentu. Wewenang, menjelaskan sejauh mana kebebasan pemegang jabatan dan batasannya dalam bekerja serta menentukan waktu. F. Hubungan kerja lingkup pemegang jabatan dalam menyelesaikan penugasannya yang dituntut berhubungan dengan fungsi lain. Jenis-jenis analisis jabatan. 1. Analisis jabatan untuk menentukan orangnya. Tujuan dari analisis jabatan jenis ini adalah untuk menentukan persyaratan kualifikasi personal sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, analisis jabatan untuk keperluan pelatihan. Jenis analisis jabatan ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam mendidik karyawan suatu pekerjaan di suatu perusahaan yang juga digunakan untuk tujuan pelatihan. Yang ketiga, analisis pekerjaan untuk menetapkan penilai. Analisis pekerjaan jenis ini bertujuan untuk mengetahui nilai setiap jabatan dalam perusahaan dan dapat menentukan gaji atau tingkat gaji setiap karyawan. Yang keempat, analisis jabatan untuk memperbaiki metode pekerjaan. Jenis ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan sumber daya manusia sebagai pegawai pada suatu jabatan tertentu. Yang kelima, analisis pekerjaan fungsional, yaitu jenis analisis pekerjaan yang mengidentifikasi tugas yang harus dilakukan, keterampilan yang dibutuhkan, dan tingkat tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang yang melakukan tugas tersebut. Yang keenam, teknik insiden krisis, yaitu jenis analisis pekerjaan yang mengidentifikasi perilaku efektif dan tidak efektif dalam suatu jabatan. Berikutnya tantangan dalam analisis jabatan. 1. Perubahan peran pekerjaan, perkembangan teknologi dan inovasi dalam berbagai industri telah mengubah peran pekerjaan secara signifikan. Tugas yang dulunya mungkin hanya dapat dijalankan oleh manusia sekarang dapat diotomatisasi, sementara pekerjaan baru muncul yang sebelumnya tidak ada. Ini menimbulkan tantangan dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan peran pekerjaan yang tepat serta mengikuti perubahan yang berkelanjutan. 2. Fleksibilitas dalam organisasi. Organisasi modern seringkali mengadopsi struktur yang lebih fleksibel, seperti tim lintas fungsional dan pekerja lepas. Hal ini mempersulit dalam melakukan analisis jabatan yang tradisional, karena peran pekerjaan seringkali tidak terbatas pada deskripsi pekerjaan yang kaku. Menentukan tugas dan tanggung jawab dalam situasi semacam ini menjadi rumit. 3. Perubahan dalam kebutuhan kualifikasi, kemajuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan juga berdampak pada kebutuhan kualifikasi pekerja. Keahlian yang relevan dapat dalam dunia kerja berubah dengan cepat, sehingga analisis jabatan harus selalu diperbarui untuk memastikan bahwa kualifikasi yang diperlukan mencerminkan kondisi terkini. Dari presentasi kami hari ini dapat kesimpulannya, yaitu pengertian jabatan dan analisis jabatan menurut Herman Giovanni dan Dewi Anggreni. Analisis jabatan, job analysis, sebagai bagian dari manajemen SDM dalam suatu organisasi merupakan suatu penentuan dari isi suatu jabatan yang meliputi tugas, tanggung jawab, dan hubungan dengan jabatan lain dalam organisasi, serta persyaratan yang dibutuhkan agar seseorang mampu melaksanakan tugas pekerjaan dalam jabatan yang diembannya dengan baik. Demikianlah makalah ini kami susun. Semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembaca. Dalam tulisan ini kami sadari masih banyak kekurangan, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk menyempurnakan makalah kami ini. Baik, kami akan membuka forum diskusi setelah ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok yang ingin bertanya tadi. Yang pertama dari kelompok 1. Tadi pertanyaannya, mengapa analisis jabatan berperan penting dalam perencanaan SDM? Nah, ada beberapa manfaat analisis jabatan dalam SDM. Yang pertama, membantu pengelolaan SDM dalam melakukan rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan orang yang tepat
untuk pekerjaan yang tepat pula. Yang kedua, membantu mengidentifikasi kebutuhan dan pelatihan karyawan. Yang ketiga, membantu mengevaluasi pekerjaan yang ada. Cocok? Cocok. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis jabatan dan bagaimana kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia. Analisis jabatan adalah proses pengumpulan, evaluasi, dan penyusunan informasi terperinci mengenai tugas-tugas yang ada dalam suatu jabatan. Hal ini mencakup tanggung jawab, keterampilan, kualifikasi, dan kondisi kerja yang terkait dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Analisis jabatan menjadi penting karena memberikan landasan yang jelas untuk fungsi-fungsi penting seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kerja, dan kompensasi. Bagaimana Salsa? Dengan jawaban yang kami berikan? Iya. Sudah puas? Iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, metode apa saja yang digunakan dalam analisis jabatan? Yaitu dilakukan dalam berupa wawancara, kuesioner, observasi, catatan dari karyawan, dan kombinasi antara metode itu. Bisa? Jawabannya betul nggak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ana. Mengapa setiap perusahaan perlu membuat analisis jabatan? Analisis jabatan perlu dibuat untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman, untuk menghindari terjadinya pekerjaan yang lengkap, dan untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab maupun batas wewenang pada setiap jabatan yang dimiliki oleh aparatur. Sudah jelas, Ana? Pulang kampung harus pulang sana loh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 terlebih dahulu karena pertanyaan dari kelompok 6 masih dicari. Tadi kelompok 7 bertanya mengapa analisis jabatan itu sangat penting dan bagaimana kalau ada manajer yang salah dalam memilih. Jawabannya, analisis jabatan sangat penting agar target atau tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Yang didasari oleh proses dari analisis jabatan setiap individu yang baik pula, yang disesuaikan dengan struktur organisasi tersebut. Apabila manajer salah dalam penempatan analisis jabatan, maka lambat laun akan terjadi kekeliruan, kesalahan, masalah, perdebatan, kericuhan,
dalam organisasi tersebut. Untuk itu, salah satu tugas manajer mengambil keputusan adalah sebuah penentuan yang sulit yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan atau organisasi. Bagaimana? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Apa yang dilakukan perusahaan jika penilaian kinerja karyawan tidak memenuhi standar yang diberikan perusahaan? Pada umumnya perusahaan akan memberikan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan tersebut agar karyawan tersebut memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan serta mampu menjadi lebih kompeten di posisi yang jabatannya dan begitu pula sebaliknya. Jika setelah dilakukannya pelatihan dan pengembangan ternyata karyawan tersebut masih belum mampu memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, biasanya perusahaan akan melakukan tindakan seperti demosi terhadap karyawan tersebut. Bagaimana kelompok 6? Puas dengan jawabannya? Kami akan lanjut ke kelompok 8. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaannya, apa metode yang bisa dilakukan untuk menganalisis jabatan di Indonesia? Pertanyaannya, mengapa sebelum melakukan rekrutmen perlu diawali dengan analisis jabatan? Analisis jabatan dapat membantu Anda menentukan kualifikasi akademis maupun teknis bagi calon pelamar yang ingin mengisi suatu jabatan dalam perusahaan Anda. Ya. Baik, yang terakhir pertanyaan terakhir. Belum mau terakhir kan? Iya, kelompok 9. saya menjawab pertanyaan terakhir kelompok 9 dari Bunda. Bagaimana kalian akan mendekati situasi di mana perusahaan mengalami rekonstruksi dan perubahan besar dalam desain jabatan? Yaitu dengan cara identifikasi tujuan dan misi. Kedua, analisis kebutuhan. Tiga, komunikasi yang efektif. Yang keempat, konsultasi dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, rekrutmen dan pelatihan. Yang keenam, evaluasi kinerja. Yang ketujuh, pengelolaan perubahan. Yang kedelapan, pengukuran kesuksesan. Dan yang kesembilan, evaluasi berkelanjutan. Dan kelas pindah. Bagaimana, jelas? Baik, kami sudahi diskusi kita hari ini dan ini juga menjadi akhir dari presentasi kami hari ini. Jika ada lebih mungkin itu dari saya, jika ada kekurangan itu dari teman-teman saya. Makan soto bareng mantan sambil nonton bareng kartun Krishna. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya yang mempesona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.